Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang manusia dalam keanekaragaman budaya. Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, dosen pengampu Ibu Ani Rosida SPD MPD, dengan anggota saya Rabeka Putri Aini dengan nomor MPM 2022100020 dan Dila Nurselawati dengan nomor MPM 2022100022 dari kelas 2A PGSD. Ruang lingkup materi pada video kali ini meliputi yang pertama, manusia dan kebudayaan, yang kedua, pengertian kebudayaan, yang ketiga, sistem budaya, yang keempat, sifat budaya dan kecenderungannya, yang kelima, keberagaman budaya, dan yang keenam, manusia dalam kebudayaan. Langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Materi pertama, manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Berbudaya merupakan ciri khas yang dimiliki manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah hidupnya. Manusia menggunakan akal dan budinya dalam berbudaya. Materi yang kedua tentang pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, sehingga pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum, wujud budaya dibagi menjadi dua, yaitu budaya yang bersifat abstrak. Budaya ini terletak dalam pikiran manusia dalam bentuk ide, gagasan, norma, nilai, peraturan, dan cita-cita. Budaya yang bersifat abstrak ini merupakan wujud ideal dari budaya karena merupakan sesuatu yang seharusnya atau yang diinginkan manusia. Yang kedua, budaya yang bersifat konkret. Budaya ini berbentuk tindakan atau perbuatan yang terarah langsung, bisa dalam bentuk perilaku, bahasa, dan materi. Sedangkan menurut J.J. Hunigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Materi yang ketiga tentang sistem budaya. Sistem kebudayaan merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan. Sistem kebudayaan disebut juga adat istiadat. Sistem kebudayaan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material antara lain hasil cipta, karsa yang berwujud benda, barang alat, pengelolaan alam, seperti gedung, pabrik, jalan, rumah, dan sebagainya. Sedangkan kebudayaan non-material berupa hasil karsa yang berwujud kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Macam-macam dari kebudayaan non-material. Yang pertama, cara atau use. Cara adalah proses interaksi yang terus-menerus akan menghasilkan pola-pola tertentu. Yang kedua, kebiasaan atau folksway. Kebiasaan adalah proses yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan cermin bahwa orang tersebut menyukai perbuatannya. Yang ketiga, norma tata kelakuan atau mores. Mores adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya menurut agama, filsafat, atau nilai kebudayaan. Yang keempat,
norma adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang kekal dan kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat mengikat dan membentuk adat istiadat. Yang kelima, norma hukum atau laws. Laws adalah suatu rangkaian yang ditujukan pada anggota masyarakat yang berisi ketentuan-ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta keamanan, ketertiban, dan juga keadilan. Yang keenam, mode atau fashion. Mode atau fashion adalah cara dan gaya untuk melakukan dan membuat sesuatu seiring berubah-ubah serta diikuti banyak orang. Menurut Jack Luckhon, menyatakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem religi. Kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta yang muncul karena kesadaran bahwa ada Zat yang lebih maha kuasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Melalui sistem pengetahuan, manusia mampu beradaptasi untuk menyesuaikan hidupnya dengan alam sekitarnya. Yang ketiga, sistem mata pencaharian. Terlahir karena manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang tidak terbatas dan selalu ingin lebih. Yang keempat, sistem peralatan hidup atau teknologi. Maksudnya, sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang kelima, organisasi kemasyarakatan. Sistem yang muncul karena kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, namun tetap memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing antar individu, sehingga timbul rasa untuk berorganisasi dan bersatu. Yang keenam, bahasa. Sesuatu yang berawal dari hanya sebuah kode, tulisan hingga berubah sebagai lisan untuk mempermudah komunikasi antar sesama manusia. Yang ketujuh, kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik, manusia juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikis mereka sehingga lahirlah kesenian yang dapat memuaskan. Selain itu, pada dasarnya, budaya memiliki substansi atau isi utama kebudayaan yang merupakan bentuk abstrak dari berbagai ide atau gagasan manusia yang muncul di masyarakat. Adapun bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengetahuan, yaitu hal yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial dalam upaya mengetahui hal-hal serta hubungan timbal balik segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Yang kedua, nilai, yaitu segala sesuatu yang dianggap baik, selalu diinginkan, dicita-citakan, dan penting bagi seluruh umat manusia yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, pandangan hidup, yaitu nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Yang keempat, kepercayaan, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang maha di luar manusia dan bergantung pada keyakinan manusia itu sendiri. Yang kelima, persepsi, yaitu titik tolak pemikiran untuk memahami kejadian atau gejala-gejala dalam kehidupan. Yang keenam, etos kebudayaan atau jiwa kebudayaan, yaitu watak khas dari sebuah kebudayaan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang sifat budaya dan kecenderungannya. Sifat-sifat kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kebudayaan telah ada lebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Kecenderungan bertahan dan berubahnya kebudayaan. Kebudayaan akan terus hidup manakala masyarakat mau mempertahankannya. Sebaliknya, kebudayaan akan musnah jika masyarakat tidak lagi menggunakannya. Dalam mempelajari kebudayaan, selalu harus diperhatikan hubungan antara unsur-unsur yang mempengaruhi budaya itu cenderung bertahan atau berubah, dan situasi atau kondisi yang dialami oleh masyarakat
yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu keberagaman budaya. Apa saja sih faktor yang melatar belakangi keberagaman budaya? Di sini ada 4 faktor, yaitu pertama faktor alam, iklim, letak, bumi, dan kekayaan alam di suatu wilayah secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebudayaannya. Yang kedua faktor kebiasaan. Kebiasaan di suatu masyarakat akan berbeda dengan kebiasaan masyarakat lain. Bahkan, bisa saja suatu kebiasaan yang sama memiliki masa yang bertolak belakang di antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu faktor kedaerahan. Walaupun masih terdapat dalam satu kawasan negara, dengan adanya faktor kedaerahan akan melahirkan budaya-budaya yang berbeda satu sama lainnya. Yang terakhir yaitu pelapisan sosial. Istilah pelapisan sosial biasa kita kenal dengan sebutan stratifikasi sosial. Dengan adanya stratifikasi sosial ini akan berdampak pada terjadinya penggolongan masyarakat ke dalam beberapa kelompok kelas tertentu dan berpengaruh pada pengaruh kebudayaan masing-masing golongannya. Untuk unsur-unsur yang menyebabkan kebudayaan tetap bertahan, di sini ada unsur ideologi. Ideologi dijadikan sebagai pedoman hidup yang benar-benar diyakini kebenarannya sehingga unsur ini akan cenderung untuk tetap bertahan. Unsur kepercayaan. Untuk unsur ini akan cenderung bertahan sebab berkaitan dengan keyakinan akan kebenaran atau keimanan. Yang ketiga, unsur seni. Seni itu bersifat indah dan disukai para penikmatnya. Unsur ini akan cenderung bertahan selama penyukanya masih ada. Yang terakhir yaitu unsur bahasa. Walaupun bahasa selalu mengalami perkembangan dalam kosakatanya, bahasa akan tetap digunakan karena fungsinya sebagai alat untuk berkomunikasi. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu manusia dalam kebudayaan. Manusia berperan sebagai pencipta kebudayaan dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, kebudayaan memiliki beberapa peran sebagai berikut. Pertama, penghubung pedoman antara manusia dengan kelompoknya. Kedua, wahana untuk mengeluarkan perasaan dan kemampuan. Ketiga, sebagai pembimbing dan pemenuhan kebutuhan manusia. Keempat, pembeda manusia dan binatang. Kelima, petunjuk bagi manusia dalam bergaul. Yang keenam, aturan tentang sikap yang seharusnya. Yang terakhir yaitu sebagai modal dasar dalam pembangunan. Kebutuhan hidup yang ada pada manusia sangatlah kompleks dan memiliki perbedaan satu sama lainnya. Maka tidak heran jika kebudayaan yang dibentuk oleh masyarakat pada suatu lingkungan akan berbeda dengan kebudayaan di lingkungan lain. Kebudayaan dan lingkungan tempat berkembangnya budaya tersebut saling memberi pengaruh satu sama lainnya. Keadaan lingkungan akan merangsang masyarakat di lingkungan tersebut untuk membentuk kebudayaan. Kebudayaan tersebut akan berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai, dan aspek-aspek kehidupan lainnya, sehingga menjadi ciri khas masyarakat lingkungan tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Mohon maaf bila dalam pengucapan katanya kurang tepat dan semoga video ini dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.